Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anakku sekalian, dimanapun Anda berada. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Iya karena selesai. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Pada persamaan ini kita perlu memperhatikan langkah-langkah persamaan nilai mutlak linear satu variabel sebagai berikut. 1. Harga mutlak diubah terlebih dahulu untuk mendapatkan nilai variabel pada pertidaksamaan. 2. Menentukan nilai persamaan yang memenuhi persamaan dari soal seluruh yang menjadi persamaan. 3. Membuktikan kedua arah apakah memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil dari persamaan pada nomor 2 di atas. 4. Menggambarkan arah garis dengan panah. Contoh, untuk contoh 1, 2, 3, 4 kita akan melakukan sesuai dengan langkah-langkah yang saya maksudkan di atas. Jadi masing-masing contoh itu kalau memenuhi syarat berarti itu dapat kita lakukan langkah-langkah 1, 2, 3, 4 di atas. Kalau tidak memenuhi syarat seperti nomor 2, contoh nomor 2, berarti kita cukup hanya memberikan keterangan terhadap soal nomor 2 tersebut, yaitu X plus harga mutlak X plus 5 sama dengan negatif 6. Mari kita memperhatikan contoh 1, 2, 3, dan 4 tersebut. Tentukanlah nilai X jika ada yang memenuhi setiap persamaan berikut ini. 1. Harga mutlak 2X negatif 1 sama dengan 7. Dapat kita memperhatikan penjelasannya dengan menggunakan langkah-langkah tersebut. Langkah pertama, harga mutlak diubah terlebih dahulu untuk mendapatkan nilai variabel pada pertidaksamaan. 1. Kita akan mengubah bentuk harga mutlak 2X negatif 1. Lalu kita mencari arah garis. Negatif berarti ke kiri, positif berarti ke kanan. Seperti arah garis pada pertemuan keempat yang lalu. Contoh ini kita perhatikan untuk harga mutlak 2X negatif 1 sama dengan ada batas atas, ada batas
bawah itu dibatasi oleh kurung besar. Batas atas nilainya positif, batas bawah nilainya negatif. Berarti 2x batas atas dikurangi 1 akan diubah dulu ke dalam mencari nilai 1/2 itu dari persamaan linear satu variabel seperti pertemuan keempat kemarin, yaitu dengan persamaan linear satu variabel dengan persamaan umumnya AX plus B sama dengan 0. Berarti AX sama dengan B, berarti X sama dengan B per A. Itulah hasilnya akan mendapatkan yang tidak sama dengan lebih dari atau dengan kurang dari itu. Mari kita perhatikan ini, kita lanjutkan soal ini. Harga mutlak 2x negatif 1 sama dengan itu. Batas atasnya itu karena positif tidak berubah, tetap menjadi 2x negatif 1. Maka kita kerjakan di luar kertas, yaitu coret-coretan kita. 2x negatif 1 sama dengan 0. Seperti saya bilang tadi, AX plus B sama dengan 0 tadi. Berarti 2x negatif 1 sama dengan 0. Nilai 2x tetap berada di sebelah kiri. Negatif 1 pindah ke sebelah kanan di sebelah tanda sama dengan negatif menjadi positif. Berarti 2x sama dengan 0 ditambah 2. Berarti 2x sama dengan 1. Berarti X sama dengan 1/2. Itulah dapatnya jika X lebih dari atau sama dengan 1/2. Dapatnya dari 2x negatif 1 sama dengan 0 berarti 2x sama dengan 1 berarti X sama dengan 1/2. Itulah dapatnya X lebih dari atau sama dengan 1/2. Selanjutnya batas bawah kurung besar itu bernilai negatif. Negatif ya. Artinya negatif kali 2x berarti negatif 2x. Negatif kali negatif 1 berarti positif 1. Berarti hasilnya di situ negatif 2x positif 1 sama dengan 0. Karena 1 itu konstan di sebelah kiri pindah ke kanan menjadi negatif 1. Berarti negatif 2x sama dengan 0 ditambah dikurangi 1. Sehingga negatif 2x sama dengan 0 ditambah 1 sama dengan 1. Berarti negatif. Saya ulang, berarti negatif. Berarti negatif 2x sama dengan negatif 1. Berarti x sama dengan negatif 2 dikali dengan negatif 1 sama dengan positif. Berarti x sama dengan 1/2. Makanya dikatakan di situ jika x kurang dari 1/2, itulah diperolehnya 1/2 itu dari persamaan linear satu variabel. Ulangi lagi, di batas atas kurung besar berarah kanan atau positif, di bawah saya mengulangi kembali penjelasan tadi. Contoh yang nomor 1, kita akan mengubah bentuk harga mutlak 2x negatif 1. Harga mutlak 2x negatif 1 sama dengan itu di atas kurung ada di bawah kurung. Kurung besar atau kurung kerawal. Di atas kurung kerawal itu positif. Di bawah kurungnya adalah negatif. Kelihatan sekali. Positif kali 2x
sama dengan 2x. Positif kali negatif 1, negatif 1 menghasilkan negatif 1, sehingga menghasilkan 2x tidak berubah, 2x kurang 1. Untuk penjelasan 2x negatif 1 itu pada batas atas penjelasannya ada di samping penjelasan itu, yaitu batas atas positif mendapatkan lambang lebih dari atau sama dengan. Itu untuk batas atas kurung kerawal tuh. Sehingga akan mendapatkan hasilnya 2x negatif 1 sama dengan 0. 2x karena negatif 1 pindah ke sebelah kanan tanda sama dengan negatif menjadi positif. Jadi 2x sama dengan 0 ditambah 1. 2x sama dengan 0 tambah 1 sama dengan 1. X sama dengan 1 per 2. Sehingga tulisan di situ jika X lebih dari atau sama dengan 1 per 2. Seperti lambang tadi itu bahwa di atas itu tanda lambangnya lebih dari atau sama dengan. Sehingga jika X sama dengan lebih dari atau sama dengan setengah. Kemudian batas bawah kurung kerawatnya itu tanda negatif. Negatif kali 2x, negatif 2x. Negatif kali negatif 1, positif 1. Jadi, batas bawah negatif mendapatkan lambang kurang dari. Tidak ada sama dengannya. Kurang dari saja. Maka penjelasannya adalah sebagai berikut. Dari kurung besar tadi itu akan kita menjelaskan pada persamaan satu variabel. Jadi negatif 2x ditambah 1 sama dengan 0. Karena tadi itu negatif kali negatif kan positif 1. Negatif kali 2x negatif 2. Sehingga terdapat negatif 2x positif 1 sama dengan 0. Karena konstan 1 dipindahkan ke bagian kanan, positif menjadi negatif 1. Sehingga diperolehlah negatif 2x sama dengan 0 dikurangi 1. Maka diperoleh negatif 2x sama dengan negatif 1. Negatif 2 dikalikan dengan negatif 1 positif. Maka diperolehlah nilai X sama dengan 1 per 2. Hasilnya di atasnya itu ada kurung di bawah, kurung di atasnya 1 per 2, kurung di bawahnya 1 per 2. Tapi arah garisnya yang satu ke kanan lebih dari, yang satu ke kiri kurang dari. Kita lanjut langkah yang kedua. Menentukan nilai persamaan yang memenuhi persamaan dari soal seluruhnya menjadi persamaan. Akibatnya diperoleh dua persamaan, yaitu 2x harga mutlak 2x negatif 1 sama dengan 7. Di sini ada dua hal. Yang satu tadi itu X-nya lebih dari atau sama dengan setengah. Yang satunya tadi X-nya kurang dari setengah. Nah, sekarang kita melihat dulu memenuhi syarat atau tidak terhadap persamaan tersebut. Mari kita mulai. Jadi dulu yang pertama tidak masuk angka 7. Sekarang angka 7-nya masuk. Tetap menggunakan satu persamaan. Apa memenuhi itu sebagai bukti. Nah, kita lihat 2x negatif 1 sama dengan 7. Maka negatif 1 pindah ke kanan menjadi positif. Salah itu tidak. Kita lanjut. Langkah yang kedua, memenuhi nilai
nilai persamaan yang memenuhi persamaan dari soal seluruhnya menjadi persamaan. Akibatnya diperoleh dua persamaan, yaitu harga mutlak 2x negatif 1 sama dengan 7. Untuk X lebih dari atau sama dengan setengah, maka diperoleh 2x negatif 1 sama dengan 7. Selanjutnya 2x sama dengan 7 ditambah 1. 2x sama dengan 8. X sama dengan 8 dibagi 2. X sama dengan 4. Itu lebih dari setengah, berarti 4 itu memenuhi syarat terhadap persamaan harga mutlak 2x negatif 1 sama dengan 7. Selanjutnya, untuk X kurang dari setengah sebagai batas bawah, maka kita lanjutkan apakah X itu memenuhi syarat terhadap X kurang dari 1/2. Mari kita perhatikan pembuktiannya. Harga mutlak 2x negatif 1 sama dengan 7, maka sama dengan negatif 2x plus 1 sama dengan 7. Karena positif 1 pindah ke sebelah kanan, tanda sama dengan menjadi negatif, maka akan menjadi negatif 2x sama dengan 7 dikurangi 1. Maka akan selanjutnya negatif 2x sama dengan 6. Berarti X sama dengan 6 dibagi negatif 2. Maka nilai X sama dengan negatif 3. Karena negatif 3 itu kurang dari 1/2, maka negatif X sama dengan negatif 3 memenuhi syarat. Langkah yang ketiga, pembuktian kedua arah apakah memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil dari persamaan pada nomor 2 di atas. Ternyata bahwa pada nomor 2 X sama dengan 4 atau X sama dengan negatif 3, kedua-duanya memenuhi persamaan mutlak 2x negatif harga mutlak 2x negatif 1 sama dengan 7. Selanjutnya langkah yang keempat, menggambarkan arah garis dengan arah panah. Syarat tersebut kita peroleh berdasarkan garis bilangan berikut. Batas atas arah panahnya ke kanan, berarti harga mutlak 2x negatif 1 sama dengan 2x negatif 1. Arah panahnya 0 sampai ke 4. Kemudian tanda lebih dari atau sama dengan arah panah ke kiri X kurang dari 1/2, maka harga mutlak 2x negatif 1 sama dengan nilainya negatif 2x positif 1. Dengan harga X-nya adalah negatif 2. Kedua-dua persamaan tersebut, baik ke kanan maupun ke kiri, terbukti dalam diagram panah garis linier tersebut. Contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua, tidak ada X elemen R yang memenuhi persamaan harga mutlak X positif 5 sama dengan negatif 6. Catatan,
jawaban tersebut karena tidak ada nilai mutlak menghasilkan negatif. Yang ada persamaan mutlak negatif atau positif akan menghasilkan positif pada pertemuan keempat yang dahulu. Jadi contoh yang kedua itu sampai disitulah keterangannya. Contoh nomor 3 dan nomor 4 itu sama dengan contoh nomor 1. Sama saja, cuman caranya untuk contoh yang nomor 4 itu hanya dapat 2 garis. Contoh yang nomor 3 tetap sama 1 garis. Dilihatlah pada contoh pada penjelasan berikutnya nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3 itu hanya 1 buah garis, memenuhi syarat juga, dan nomor 4 itu 2 buah garis juga memenuhi syarat. Kita perhatikan sifat-sifat 1.1. Untuk setiap A, B, C, dan X bilangan real dengan A tidak sama dengan 0. Syarat sebagai berikut. 1. Jika harga mutlak AX plus B sama dengan C, dengan ketentuannya C lebih dari atau sama dengan 0, maka salah satu sifat berikut ini berlaku. 1 Rumawi, harga mutlak AX plus B sama dengan C untuk X lebih dari atau sama dengan negatif B per A. 2 Rumawi, batas bawah seperti saya terangkan di atas tadi, negatif AX salah itu ditambah B sama dengan C untuk X kurang dari negatif A per B. Saya ulang, negatif A per B. 2. Jika harga mutlak X plus B sama dengan C kurang dari 0, maka tidak ada bilangan real X untuk memenuhi persamaan harga mutlak AX plus B sama dengan C. Demikianlah perjumpaan pada pagi hari ini, yaitu persamaan nilai mutlak nilai satu variabel dengan pertemuan ke-6 kelas 10 TKJ 1 TKJ 2, dan selanjutnya tinggal kalian mengerjakan tugas yang kami berikan. Dan pada minggu yang akan datang, karena pertemuan kompetensi dasar tentang persamaan linear ini sudah selesai, maka pada pertemuan yang ke-7 nanti, yang ke-6 nanti, yang ke-7 nanti kita akan melaksanakan ulangan harian. Demikian perjumpaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.